Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan 2. Berjumpa lagi di Weekly Worship hari ini. Sebelum kita mulai, Miss akan bacakan dulu nats pembimbing kita hari ini. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya anak-anak, mari kita sapa Tuhan kita nyanyikan lagu yang pertama, Selamat Pagi Tuhan. Pagi Tuhan, terima kasih atas hari yang baru. Tuhan selalu memelihara kami setiap harinya. Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan terus melanjutkan untuk memuji nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh bernyanyi, kami masih boleh hidup sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini Miss Renata ditemani oleh Mr. Ivan, Mr. Yatna, Miss Deborah, dan Miss Liani. Anak-anak percaya kan bahwa Tuhan itu sangat berkuasa? Yuk kita nyanyikan betapa hebatnya Tuhan kita. Tuhan Allah kita.
Sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Seperti Samuel Kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk suara yang masih kami miliki. Kalau tadi kami sudah bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ana. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap firman yang disampaikan oleh Miss Ana, dan kami juga bisa mengerti firman yang disampaikan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum Miss Ana memulai cerita Alkitab hari ini, Miss Ana mau menceritakan satu buah ilustrasi. Nah, ilustrasi apa itu? Siap mendengarkan ya. Ada seorang gadis kecil bernama Gisel. Suatu hari Gisel diundang ke acara ulang tahun temannya. Wah, 1 minggu sebelum Gisel pergi ke ulang tahun temannya, Gisel berpikir, aku pakai gaun yang mana ya? Oh iya, sepatunya juga yang bagus, yang seperti apa ya? Dan tak lupa juga Gisel memikirkan hiasan rambut apa yang akan ia gunakan. Lalu setelah itu, tidak lupa juga Gisel memikirkan kado apa yang akan ia berikan untuk temannya yang berulang tahun. Nah, anak-anak, kamu juga pernah kan pergi ke pesta ulang tahun temanmu?
Pasti sama seperti Gisal, kamu memikirkan mau pakai apa, lalu mau memberikan kado apa untuk temanmu. Betul? Wah, sama. Miss Ana juga seperti itu. Kalau mau pergi ke pesta ulang tahun, Miss Ana pasti mempersiapkan diri Miss Ana dengan baik. Supaya teman Miss Ana yang berulang tahun merasa senang saat melihat Miss Ana datang dengan penampilan yang terbaik, lalu membawa kado yang terbaik juga. Nah, cerita Alkitab hari ini yang akan Miss Ana bawakan juga hampir sama. Tapi seorang bapak ini bukan pergi ke acara ulang tahun ya anak-anak, tapi dia diminta Tuhan untuk pergi ke suatu tempat. Tempat apa itu? Apa ya? Oke, Miss Ana akan mulai ceritanya ya. Ya, jadi ada seorang bapak bernama Bapak Yakub. Ingat siapa Bapak Yakub ya? Kalian pasti ingat dan sudah belajar tentang Yakub. Nah, pada suatu hari Tuhan menghampiri Yakub dan meminta Yakub untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa ya? Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yakub. Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kemana Yakub diminta Tuhan untuk pergi? Kemana? Ya, Yakub diminta untuk pergi ke Betel. Di sana Yakub diminta untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yakub taat anak-anak, Yakub melakukannya. Dan ia mendatangi seisi rumahnya dan orang-orang yang ada di dekat dia. Yakub meminta orang-orang yang ada di rumahnya dan di dekat dia untuk melakukan 3 hal. Ya, sebelum ia pergi ke Betel dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, Yakub meminta orang seisi rumahnya dan orang-orang yang ada di dekatnya untuk menjauhkan dewa-dewa yang ada di sekeliling mereka. Pada saat itu, orang-orang masih suka menyembah dewa-dewa Baal. Yakub tahu ketika Yakub dan orang-orang sekitarnya mau pergi ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan, dewa-dewa Baal itu harus dimusnahkan, harus dihilangkan, karena Tuhan tidak suka. Lalu yang kedua, Yakub meminta orang-orang seisi rumahnya dan orang yang ada di dekatnya untuk mentahirkan diri mereka. Apa itu mentahirkan diri mereka? Yaitu untuk menyucikan diri mereka, supaya ketika mereka datang, ketika mereka mendirikan mezbah untuk Tuhan, tubuh mereka itu suci, ya, tidak penuh dosa, tidak penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Lalu dan yang ketiga adalah Yakub meminta mereka juga untuk menukar pakaian mereka. Ya, tadi sama seperti ilustrasi ya, ketika mau pergi ke pesta ulang tahun, Gisa memakai baju yang baik. Begitu juga Yakub, ketika ia mau bertemu dengan Tuhan, bukan cuma Yakub saja anak-anak, tapi Yakub meminta orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang mengikut dia untuk menukarkan pakaiannya. Ya, supaya apa? Supaya datang menghadap Tuhan dengan pakaian yang layak. Ya. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat kenapa ya kok Yakub melakukan itu semua untuk datang menghadap Tuhan. Di Alkitab, kalau kalian baca di Kejadian 35 ayat 1 sampai 15, di situ diceritakan kenapa sih Yakub itu melakukan ketiga hal tadi, ya. Saat menghadap Tuhan, saat akan membangun sebuah mezbah untuk Tuhan,
Mau tahu kenapa anak-anak? Ya, yang pertama dikatakan bahwa Tuhan sudah melindungi Yakub, anak-anak. Ya, melindungi Yakub dari musuh-musuh yang mengejar Yakub. Lalu yang kedua, Tuhan juga sudah memberikan roti atau memberikan makanan untuk Yakub. Artinya Tuhan menyediakan apa yang Yakub butuhkan. Lalu yang ketiga, Tuhan juga memberikan pakaian bagi Yakub ya. Saat Yakub mungkin saat itu sedang dikejar oleh musuh, lupa untuk membawa apapun, tapi Tuhan yang menyediakan apa yang akan dipakai oleh Yakub. Ya anak-anak, dari cerita Yakub ini kita mau belajar satu hal. Apa itu? Di saat kita akan datang menyembah, memuji Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Ya, dulu kita masih bisa datang ke gereja, betul? Miss Ana yakin kalau kalian pergi ke gereja pasti kalian mandi dulu. Lalu yang kedua, pasti pakai baju yang rapi, yang sopan. Gak mungkin kan datang ke gereja pakai baju tidur ya? Malu ya? Nah, pasti kalian memakai baju yang terbaik, sepatu yang terbaik. Yang perempuan juga pasti rambutnya diikat dengan rapi. Yang laki-laki mungkin menggunakan gel supaya terlihat lebih rapi. Ya, tapi sekarang anak-anak, kita sedang tidak bisa untuk datang ke gereja. Ya, kita beribadah di rumah. Nah, ini adalah godaan yang besar. Kenapa Miss Ana bilang godaan yang besar? Karena kita beribadah di rumah biasanya kita ngantuk, betul? Atau malas-malasan. Ya, tapi melalui cerita hari ini kita mau belajar. Di saat kita mau beribadah kepada Tuhan dimanapun itu, mau di rumah, mau di sekolah, di gereja, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Caranya gimana Miss Ana? Yang pertama nih, biasanya suka ngantuk ya, atau malas-malasan, betul? Miss Ana mau kasih tahu. Sebelum mulai beribadah, kita mandi dulu. Ya, kita boleh mencuci rambut, mencuci muka kita, mandi yang bersih. Lalu kita persiapkan diri kita dengan baik, pakaian yang terbaik. Sekalipun di rumah, kita juga harus loh memakai baju yang terbaik ya. Kenapa? Karena kita tahu kita mau menghadap Tuhan dan kita mau memberikan yang terbaik. Ya, salah satunya adalah dengan apa yang kita pakai. Lalu yang kedua, anak-anak, kita juga mau mempersiapkan hati dan pikiran kita saat kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, atau beribadah kepada Tuhan. Misalnya, saat kamu akan beribadah, ya, entah mungkin weekly worship atau sekolah minggu online, kamu mau beribadah dengan hati yang kesal, hati yang marah karena sebel dipaksa sama mami untuk datang beribadah, untuk ikut ibadah ya. Nah, jangan seperti itu. Atau mungkin kamu juga berpikir saat ibadah, wah nanti saat ibadah atau selesai ibadah aku mau langsung nonton YouTube yang lain gitu ya. Tidak seperti itu anak-anak. Kita mau belajar. Saat kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Hati kitanya seperti apa? Hati yang bersukacita. Kita bersukacita karena kita mau menyembah Tuhan. Lalu pikiran kita fokus. Ikuti Miss Ana, fokus. Fokus untuk apa? Fokus hanya kepada Tuhan, bukan memikirkan tentang mau main apa nanti atau mau makan apa nanti, gitu ya. Tapi kita benar-benar fokus kepada Tuhan.
Anak-anak, sebelum Miss Ana menutup firman Tuhan hari ini, Miss Ana akan bacakan 1-2 ayat yang diambil dari Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Anak-anak mau belajar saat datang beribadah kepada Tuhan, kalian mempersiapkan diri kalian dengan baik. Sama seperti Yakub ya, ketika mau mendirikan mezbah untuk Tuhan, ia meminta orang-orang di sekelilingnya, bukan cuma Yakub, tapi orang yang ada di sekelilingnya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kita juga jangan mau kalah ya. Di saat kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau mempersiapkan diri kita dengan baik. Ada 2 contoh tadi yang Miss Ana bilang apa? Kita mandi, lalu memakai pakaian yang terbaik, dan setelah itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Hati yang bersukacita dan pikiran yang fokus. Tetap semangat anak-anak. Miss Ana yakin kalian bisa melakukan ini. Karena Tuhan berserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kalau mungkin di antara kami saat ini sudah ada yang jenuh Tuhan, sudah ada yang capek, atau mungkin kami tidak suka beribadah di rumah. Tapi Tuhan melalui firman hari ini, Tuhan ingatkan kami, ketika kami mau datang menghadap Tuhan, kami harus mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami harus mempersiapkan pikiran, hati kami dengan baik Tuhan. Bukan dengan asal-asalan, bukan dengan hati yang marah, atau bukan dengan malas-malasan Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami untuk mengingat setiap firman yang sudah disampaikan hari ini. Kalau ada saat nanti kami mungkin malas untuk beribadah, karena masih ngantuk, karena kami mau melakukan hal yang lain, biarlah Tuhan ingatkan kami firman hari ini. Biarlah kami sungguh bisa mempersiapkan diri kami dengan baik Tuhan. Kami bisa mempersiapkan hati kami, pikiran kami dengan baik. Bantu kami Roh Kudus supaya kami bisa terus melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, termasuk di dalam memuji, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan HBL kami di hari ini. Tuhan, berikan kami semangat, Tuhan berikan kami sukacita di dalam kami mengikuti HBL hari ini Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Bye.